kesehatan masyarakat karena hubungan yang dekat antara manusia dengan hewan, baik sebagai sumber pangan, hewan peliharaan, maupun penunjang kegiatan manusia. Selanjutnya, penyakit zoonosis bisa saja menimbulkan gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, tidak sedikit pula yang dapat menimbulkan gejala serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya, agen dan vektor. Ada banyak jenis hewan yang dapat menularkan penyakit zoonosis kepada manusia, diantaranya nyamuk, misalnya Aedes aegypti dan Anopheles. Selanjutnya, unggas dan burung termasuk ayam dan bebek. Serangga seperti tungau dan kutu. Hewan liar misalnya kelelawar, monyet, dan tikus. Hewan ternak seperti sapi dan babi. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Hewan yang tinggal di air seperti keong dan siput. Selanjutnya, faktor risiko penyakit zoonosis. Siapapun bisa sakit karena penyakit zoonosis, termasuk orang sehat. Namun, beberapa orang lebih berisiko daripada yang lain, sehingga perlu mengambil langkah-langkah tepat untuk melindungi diri dan anggota keluarga. Nah, kelompok orang tertentu yang berisiko terkena penyakit zoonosis yaitu anak-anak di bawah 5 tahun, orang dewasa yang lebih tua dari 65 tahun, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan wanita hamil. Selanjutnya, penularan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia. Penularan zoonosis dari hewan ke manusia bisa terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, kontak langsung. Zoonosis bisa menular ke manusia ketika seseorang bersentuhan atau kontak fisik secara langsung dengan hewan atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi penyakit. Cairan tubuh hewan tersebut bisa berupa air liur, darah, urin, lendir, dan kotoran. Selain itu, seseorang juga bisa terkena penyakit zoonosis ketika ia digigit atau dicakar hewan. Gigitan serangga seperti kutu, tungau, dan nyamuk juga dapat menjadi media penularan penyakit zoonosis. Selanjutnya, secara kontak tidak langsung, penularan penyakit zoonosis juga bisa terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh hewan yang mengandung virus, kuman, atau parasit penyebab penyakit. Contohnya adalah air tangki, akuarium, wadah makanan dan minuman, kandang, tanah, serta makanan hewan. Selanjutnya, konsumsi makanan yang terkontaminasi, susu yang tidak dipasteurisasi, daging atau telur yang kurang matang, serta buah dan sayuran mentah yang terkontaminasi kotoran atau urin hewan yang terinfeksi juga bisa menjadi media penularan penyakit. Makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia maupun hewan, termasuk hewan peliharaan. Makanan kotor ini bisa berasal dari dalam rumah ataupun dari luar makanan. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, bisa dilakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah berada di dekat hewan, walau Anda tidak menyentuhnya. Jika sabun dan air tidak tersedia, dapat menggunakan hand sanitizer. Namun, hand sanitizer tidak membasmi semua jenis kuman, sehingga penting untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Perlu rutin menjaga kebersihan rumah agar kotoran dan hewan penyebab zoonosis seperti nyamuk dan tungau tidak bersarang di dalam rumah. Untuk menjaga gigitan nyamuk, lakukan 3M+. Sementara itu, mencegah gigitan kutu dan tungau, bersihkan tempat tidur dan sofa secara rutin. Ganti dan cuci spray setidaknya seminggu sekali. Bila Anda memiliki hewan peliharaan, bersihkan kandangnya secara rutin. Jangan lupa untuk membawa hewan peliharaan ke dokter hewan secara rutin agar dapat diperiksa kondisi kesehatannya dan diberikan vaksinasi guna mencegah penyakit berbahaya seperti rabies. Yang ketiga, memilih hewan peliharaan yang aman. Cari dulu informasi sebanyak mungkin sebelum mengadopsi atau membeli hewan peliharaan. Anak-anak usia di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah sebaiknya membatasi atau tidak melakukan kontak hewan pengerat, reptil, amfibi, dan unggas.
Demikianlah materi presentasi pada saat ini. Disampaikan terima kasih. Selamat malam.